Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan NIM 12280101002, jurusan Administrasi Publik. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengurangan Angka Stunting di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu masalah gizi yang dihadapi balita di Indonesia saat ini adalah stunting, yang juga dikenal sebagai balita pendek, di mana balita mengalami kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, yang menyebabkan balita terlalu pendek untuk usianya atau lebih tinggi dari rata-rata. Stunting umumnya disebabkan oleh infeksi berulang dan asupan gizi yang buruk. Kedua penyebab tersebut dipengaruhi oleh perawatan yang buruk dari dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Stunting juga menyebabkan anak menjadi lebih pendek secara fisik dibanding teman sebayanya mereka. Ini juga berdampak pada perkembangan otak anak yang menyebabkan kurangnya kemampuan motorik, kognitif, dan produktivitas di masa depan. Lalu, untuk mengatasi stunting, pemerintah Kabupaten Sukabumi menggunakan pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten atau kota dan kebijakan lain, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk mengurangi tingkat stunting dalam kaitannya dengan penanganan stunting. Menurut pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten atau kota yang diterbitkan oleh Kementerian PPN, penyebab langsung stunting seperti rendahnya asupan gizi dan status kesehatan diatasi melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Meskipun intervensi gizi sensitif bertujuan untuk mengatasi faktor tidak langsung dan kontribusi pada kesehatan pangan, terutama akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial terkait praktik pemberian makanan bayi dan pengasuhan anak, akses terhadap layanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Intervensi gizi sensitif menyumbang 70% dari intervensi stunting dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan melalui berbagai program pembangunan dan berfokus pada masyarakat secara keseluruhan karena mencakup berbagai faktor. Bukan hanya sektor kesehatan, program tersebut juga dilakukan oleh berbagai lembaga dan kementerian. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Penelitian ini membahas teori tentang implementasi dan kebijakan publik sebagai bagian penting dari siklus kebijakan. Salah satu komponen dalam kehidupan bernegara adalah kebijakan publik yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Edward III 1980, berfokus pada teori implementasi kebijakan yang menekankan bahwa kebijakan tidak akan berhasil hanya karena baik perumusan kebijakan tersebut. Implementasi yang efektif menentukan koordinasi lembaga, komunikasi yang jelas, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong 2017 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif berfokus pada mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena dan masalah serta mengeksplorasi makna dan perspektif atau pengalaman peserta. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada bagian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengurangan angka stunting menurut Edward III akan dibahas dan dibagikan kebijakan tersebut diterapkan di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama ada komunikasi yang berkaitan dengan cara berkomunikasi antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Sukabumi, yang tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program ini dapat bekerja sama dengan aktif dan efektif.
Selanjutnya ada sumber daya. Dari segi sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi memiliki tenaga medis dan non-medis yang terlatih, termasuk dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan di tingkat posyandu. Kader kesehatan ini sangat bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan ibu hamil, anak balita, dan masalah gizi buruk. Dan yang terakhir ada disposisi. Disposisi pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengurangan angka stunting merujuk pada sikap, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi masalah stunting. Komitmen yang kuat terhadap penurunan angka stunting dengan menjadikannya prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan dan beberapa contoh disposisi pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Lalu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah aktif melakukan penyuluhan melalui berbagai media dan kegiatan. Ini juga termasuk penyuluhan di posyandu, puskesmas, dan sekolah, serta kampanye media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya stunting dan pentingnya gizi yang seimbang bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, pemerintah Kota Sukabumi juga berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Selanjutnya ada struktur birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara terorganisir. Bupati sebagai pimpinan daerah memegang peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Sekretariat daerah atau Setda mendukung koordinasi antar instansi dan pengelolaan anggaran. Dinas Kesehatan menjadi pelaksanaan utama program, khususnya dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran Bapeda penting dalam perencanaan program jangka panjang, sedangkan Dinas Sosial membantu keluarga berisiko melalui program bantuan seperti PKH. Selain itu, sektor utama dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan angka stunting di Kabupaten Sukabumi adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga menangani masalah gizi, pemantauan pertumbuhan anak, perawatan ibu hamil, dan pelayanan posyandu dan puskesmas. Program seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan ASI eksekutif juga termasuk dalam tanggung jawab. Selain Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga bertanggung jawab perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah tugas Bapeda Kabupaten Sukabumi. Ini juga termasuk penyusunan perencanaan anggaran dan program yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kemudian, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk membantu keluarga berisiko tinggi terhadap stunting. Seperti keluarga miskin, Dinas Sosial melanjutkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH yang membantu ibu hamil dan balita mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan uraian yang saya sudah jelaskan tadi, kebijakan pengurangan angka stunting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui komunikasi dan kolaborasi antar SKPD dan penggunaan elemen pentahlik. Dengan bekerja sama, banyak program inovasi telah dibuat untuk mengurangi tingkat stunting di Kabupaten Sukabumi. Selain komunikasi, berketersediaan sumber daya adalah faktor lain yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Sumber daya ini termasuk sumber daya manusia, seperti tenaga kerja, dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan, sumber daya anggaran, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, sikap pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dari komitmen yang kuat dan mengatasi stunting melalui pendekatan yang holistik dan integrasi. Selain itu, stunting birokrasi pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melibatkan berbagai SKPD bekerja sama juga mendukungnya untuk mencapai hasil yang optimal dan mengurangi prevalensi stunting.
lembaga dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sangat penting kebijakan ini dilakukan secara efektif oleh pemimpin daerah seperti bupati bersama dinas terkait dan masyarakat. Cukup sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.